ada sikap-sikap tertentu dari orang tua yang kurang menerima keadaan seperti ini, sehingga terkesan menutupi dan memprotek sekolah untuk melakukan ya semacam intervensi lah terhadap anak-anak seperti itu. Karena itu langkah yang pertama, itu tantangannya harus ada sosialisasi yang cukup mendalam kepada orang tua. Kemudian ketika orang tua tidak suka kalau anaknya dikatakan ini berkebutuhan khusus, anak saya normal, anak saya ini, nah ini salah. Itu justru sulit sekolah untuk mengambil sebuah pembinaan, mengambil sebuah tindakan ketika tidak terbuka. Betul, itu memang yang sering terjadi di kita ya. Keadaan orang tua yang seperti itu tidak terima itu akan menghambat pengembangan kemampuan, minat, bakat dan anak yang seperti ini. Padahal tujuannya sekolah kadang-kadang memang bagus, ingin mengembangkan semua kemampuan siswanya sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Tetapi ada motivasi tersendiri dari anak berkebutuhan khusus ketika mereka belajar bersama dengan teman-temannya, diterima di kelas itu, diterima oleh guru, tidak dibully, mereka diperlakukan dengan baik, ada motivasi untuk belajar yang tinggi kepada mereka. Tetapi ada juga tantangan yang berat ketika belum sosialisasi. Sosialisasi ini maksudnya bukan hanya kepada pihak orang tua ya, tetapi ke pihak dari seluruh stakeholder sekolah itu harus ada sosialisasi juga oleh pihak sekolah agar anak ini diperlakukan dengan sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Termasuk ini anak dengan bakat tertentu, itu termasuk berkebutuhan khusus juga, yaitu anak dengan kecerdasan yang tinggi. Nah itu perlu juga diperlakukan tidak sama dengan anak-anak yang lain. Jadi itu juga memerlukan penanganan khusus dari guru. Jadi walaupun pinter, super, itu masuk kategori inklusi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidikan yang berbahagia, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2023 tentang pendidikan inklusi, yakni sistem pendidikan yang menerima siswa dengan berbagai latar belakang, kemampuan, dan kebutuhan, termasuk siswa disabilitas. Hal ini akan menjadi sumber informasi yang sangat bermanfaat, baik untuk pendidik, orang tua, maupun masyarakat umum yang ingin lebih memahami tentang pentingnya pendidikan inklusi. Membahas tentang apa itu pendidikan inklusi, mengapa penting, dan bagaimana implementasinya di berbagai sekolah. Dan kini telah hadir Dr. Andes Haji R. Farid Masudi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisinya? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Kifli. Beliau berkarir sebagai guru BK di SMP 1 Sumenep sejak tahun 1992 sampai dengan 2007. Kemudian promosi menjadi kepala sekolah awal di SMP Negeri 1 Raas. Setelah itu SMP Negeri 1 Nungkunung. Dua sekolah ini adalah sekolah kepulauan di wilayah Kabupaten Sumenep. Kemudian beliau juga mutasi ya Pak Haji ya? Ke darat. Ke SMP Darat, SMP Negeri 2 Ampunten. Lalu setelah itu ke SMP Negeri 1 Manding. Dan terakhir ke SMP 1 Lenteng. Jadi ada 5 sekolah ya Pak Haji menjadi kepala sekolah. Kemudian ke pengawas ya. Kemudian sejak tahun 2022 sebagai mengikuti diklat terakhir menjadi pengawas sekolah jenjang SMP sampai dengan sekarang. Nah kemudian ada beberapa pertanyaan mungkin Pak Haji. Peran guru dalam pendidikan inklusi itu sebenarnya seperti apa Pak Haji? Iya. Begini, sebelum kita bicara tentang peran guru ya, perlu kita ketahui bahwa anak berkebutuhan khusus atau ABK, kita sebut ABK, bukan anak buah kapal ya? Bukan, anak berkebutuhan khusus atau juga mungkin disebut sebagai peserta didik berkebutuhan khusus, PDBK ya. PDBK. Itu adalah anak yang terlahir dengan kebutuhan khusus yang memerlukan pendidikan dan pelayanan khusus baik dari orang tua maupun dari lingkungan, termasuk juga lingkungan
sekolah. Bukan hanya sekolahnya saja, langsung pleng. Lingkungan juga harus memperlakukan mereka dengan manusiawi. Iya. Kita ketahui bahwa beberapa tahun yang lalu memang anak-anak berkebutuhan khusus ini seperti memang dimarginalkan. Iya. Jadi masyarakat memandang itu remeh, itu sampah masyarakat, sehingga tidak perlu mendapatkan pendidikan, sehingga ini kemudian berkembang menjadi beban masyarakat. Pada saat ini filosofinya ternyata pemerintah sudah berubah dengan peraturan pemerintah itu. Dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2023 itu pemerintah mensejajarkan anak berkebutuhan khusus dengan siswa yang lain bisa diterima di sekolah umum. Jadi sekolah umum yang ada anak berkebutuhan khususnya mendaftar, sekolah itu wajib menerima anak berkebutuhan khusus seperti itu. Termasuk gurunya mungkin ada guru khusus untuk yang misalkan ada dalam sekolah itu dalam satu kelas ada siswa inklusi ada 2 orang, 3 orang, seperti apa itu cara mendidiknya itu? Untuk rasio ya? Untuk rasio maksimal dalam satu kelas itu 4 orang. 4 orang. Ya, dari jumlah orang. Misalkan kalau SMP maksimal 32. Ya. Berarti rasionya misalkan maksimal. Pokoknya satu kelasnya itu antara 1 sampai 4 lah. Maksimal 4 orang. Iya. Kemudian jenis-jenis kebutuhan khusus itu yang ada di masyarakat itu meliputi jenis fisik. Ya, misalnya tunarungu ya, kita ketahui ada tunarungu, tunagrahita, kemudian mungkin mutasi cacat tangan, cacat kaki itu ya, itu fisik secara atau fisik. Termasuk ya Pak, slow learn, lambat belajar. Bukan itu lain, itu jenis yang kedua yaitu intelektual. Jenis intelektual itu meliputi anak kesulitan membaca. Kita kadang-kadang di kelas itu mendapati anak sulit membaca, masuk SMP misalnya ya, tidak bisa membaca, itu diseleksi ya. Kemudian sulit menulis ya, itu juga termasuk intelektual. Kemudian juga slow learners yang disampaikan oleh Pak Kifli tadi, yaitu lamban belajar. Penampilannya sih sepertinya sama, tetapi ketika kita mendalami memang ada perbedaan. Mereka itu lambat belajar. Di samping jenis-jenis kebutuhan khusus yang lain seperti emosional, perilaku dan emosional, juga termasuk ini anak dengan bakat tertentu. Itu termasuk berkebutuhan khusus juga, yaitu anak dengan kecerdasan yang tinggi. Nah itu perlu juga diperlakukan tidak sama dengan anak-anak yang lain. Jadi itu juga memerlukan penanganan khusus dari guru. Jadi walaupun pinter, super, itu masuk kategori inklusi? Masuk kategori anak berkebutuhan khusus, karena memang diperlukan pelayanan yang khusus. Coba bisa dijelaskan lagi Pak, bisa dijelaskan tantangan dan solusi dalam sekolah inklusi itu. Tantangannya apa sih? Tantangannya seperti apa, lalu dari tantangan itu solusinya bagaimana itu? Selama ini. Tantangannya dari segi sosial ya pertama, karena kita sudah terbiasa menghadapi anak-anak seperti itu, kita merasa superior dibandingkan mereka, kita meremehkan mereka. Bahkan tidak jarang anak-anak berkebutuhan khusus itu dirundung di sekolah, dibully atau dirundung, ya, dirundung sehingga anak-anak ini minder. Pentingnya kerjasama dengan orang tua. Coba berikan gambaran seperti apa kira-kira yang katakanlah yang pas ya bagi sekolah yang memang di situ ada anak-anak inklusi. Jadi kerjasamanya dengan orang tua bentuknya kira-kira yang pas seperti apa? Ya, yang pertama orang tua harus menerima keberadaan anak inklusi. Penyelesaiannya tidak boleh ditutupi. Orang tua harus betul-betul terbuka. Tapi banyak kasus yang terjadi di masyarakat, orang tuanya kecewa, lalu orang tuanya tidak menerima dengan keadaan seperti ini. Akibatnya ketika sekolah ingin memberikan pendidikan khusus, mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya, menyesuaikan dengan keadaan ini, orang tua tidak menerima. Orang tua tidak suka kalau anaknya dikatakan
ini berkebutuhan khusus. Anak saya normal, anak saya ini. Nah, ini salah. Itu justru sulit Ya, sekolah untuk mengambil sebuah pembinaan, ya, mengambil sebuah karena tindakan itu ketika tidak terbuka. betul. Itu memang yang sering terjadi di kita ya. Keadaan orang tua yang seperti itu tidak terima itu akan menghambat pengembangan kemampuan, minat, bakat dan anak yang seperti ini. Padahal tujuannya sekolah kadang-kadang memang bagus, ingin mengembangkan semua kemampuan siswanya sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Tetapi ada sikap-sikap tertentu dari orang tua yang kurang menerima keadaan seperti ini, sehingga terkesan menutupi dan memprotek sekolah untuk melakukan ya semacam intervensi lah terhadap anak-anak seperti itu. Karena itu langkah yang pertama, itu tantangannya harus ada sosialisasi yang cukup mendalam kepada orang tua. Kemudian ketika orang tua sudah paham, maka kemudian sekolah membuat program kegiatan. Nah, seperti itu sahabat pendidikan. Jadi ketika program ini harus diinginkan sesuai dengan harapan bersama, ada 3 kunci. Yang pertama itu adalah pemerintah, artinya pihak sekolah, kemudian masyarakat, lalu kemudian orang tua. Ini yang akan menjadi pilar. Ada 3 aspek. Bahkan sekarang itu berkembang menjadi 4, yaitu media sosial. Jadi media sosial di situ misalkan ada anak-anak seperti itu berkebutuhan khusus, jangan kemudian tiba-tiba muncul di media sosial sehingga bukan menyelesaikan masalah tetapi menambah masalah. Lalu berdasarkan pengalaman Pak Cibarit sendiri sebagai pengawas yang tupoksinya adalah sebagai pendamping pembelajaran pada tiap-tiap satuan pendidikan, berdasarkan pengalaman bagaimana kondisi siswa dalam sekolah inklusi itu? Kondisinya seperti apa? Saya bicara yang positif dulu. Positif dulu. Ada motivasi tersendiri dari anak berkebutuhan khusus ketika mereka belajar bersama dengan teman-temannya, diterima di kelas itu, diterima oleh guru, tidak dibully, mereka diperlakukan dengan baik, ada motivasi untuk belajar yang tinggi kepada mereka. Tetapi ada juga tantangan yang berat ketika belum sosialisasi. Sosialisasi ini maksudnya bukan hanya kepada pihak orang tua ya, tetapi ke pihak dari seluruh stakeholder sekolah itu harus ada sosialisasi juga oleh pihak sekolah agar anak ini diperlakukan dengan sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Jadi diperlakukan dengan baik, tidak ada penghinaan, tidak ada bullying, tidak ada perundungan. Mereka itu tetap dihargai sesuai dengan kodrat sebagai manusia yang utuh. Itu memberikan motivasi. Kemudian juga tantangan yang lain, pencapaian kurikulum tentunya. Ketika guru mengajar secara umum, tentu anak yang berkebutuhan khusus dengan jenis intelektual misalnya tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Karena itu seorang guru dan sekolah harus mendesain kurikulumnya untuk menyesuaikan tujuan pembelajaran dengan keadaan mereka. Jadi tidak harus disamaratakan dengan mereka yang memang ya katakanlah tidak termasuk kepada siswa inklusi tersebut. Ya, tidak boleh tidak boleh disamaratakan. Jadi secara target kurikulumnya memang berbeda antara anak yang biasa dengan anak yang berkebutuhan khusus. Jadi harus memang dibuat tersendiri tujuan pembelajarannya. Kemudian ini juga mungkin yang terakhir Pak Haji, harapan tentang pendidikan inklusi di Indonesia, harapannya seperti apa? Khususnya di Kabupaten Sumeneb. Yang Kabupaten Sumeneb kita tahu bahwa ada 27 kecamatan, yang 8 kecamatan itu berada di kepulauan, terutama non jauh di sana, seperti kecamatan-kecamatan terjauh. Jadi harapannya tentang pendidikan inklusi itu terhadap sekolah-sekolah khususnya kepulauan yang barangkali komunikasinya agak sulit. Seperti apa kira-kira harapannya Pak? Tentu saya berharap semua sekolah di Kabupaten Sumeneb ini bisa menjalankan pendidikan inklusi. Cuma permasalahannya tidak semua sekolah mempunyai guru-guru yang kompeten untuk melakukan pendidikan seperti Tapi ini Pak Haji, dengan adanya kurikulum deep learning, menteri yang baru itu pada akhirnya kan nanti terutama BK ya guru-guru BK, mungkin tujuannya pada akhirnya ke sana. Ya memang. Jadi langkah pertama mungkin yang bisa dilakukan, ini ada beberapa langkah ya untuk sekolah ini. Yang pertama adalah lakukan identifikasi. Identifikasi ke semua murid ketika masuk misalnya PBDB,
itu ada instrumen yang bisa memotret bagaimana kehidupan pribadi mereka, kemudian intelektual, sosial, dan sebagainya. Jadi ketemu anak ini yang berkebutuhan khusus, ini siapa saja, kemudian jenis kebutuhan khususnya apa. Maka kemudian sudah ketemu, lakukan sosialisasi. Langkah yang kedua, kepada pihak orang tua maupun pihak stakeholder yang ada di sekolah. Kalau sudah sosialisasi, maka kemudian dibuatlah rencana pembelajaran, ya, bagaimana merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Setelah dilaksanakan, kalau ada masalah, karena memang tidak semua guru bisa melakukan ini, bisa melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Misalnya adalah psikolog, misalnya juga guru-guru sekolah luar biasa yang memang sudah dibekali kemampuan-kemampuan seperti itu. Jadi guru sekarang ini tantangannya lebih berat. Tidak hanya bisa mendidik anak-anak yang biasa, tetapi juga yang luar biasa. Nah, demikian para pemirsa, khususnya yang ada di rumah, serta sahabat pendidikan, tentang bagaimana sebuah sekolah inklusi, kemudian harapannya tentang bagaimana mendidik, tentu saja bukan anak-anak biasa, tetapi bagaimana kita mendidik anak-anak luar biasa agar mereka itu sama dengan yang seperti yang kita harapkan bersama. Mungkin demikian. Terima kasih Pak Ciparit atas kebersamaan di Zulkifli Official. Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama mudah-mudahan akan terkabul. Amin. Saya juga terima kasih telah diundang di channel ini. Terima kasih. Baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.